akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema connecting door. Connecting door. Pintu connecting itu hanya bisa terbuka kalau ada keinginan dari keduanya. Menarik sekali kata-kata ini, saya renungkan, Tuhan tiba-tiba bicara sama saya. Bahwa Yesus datang ke dunia menjadi pengantara antara Allah dan dunia. Tanpa Kristus, dunia ini terputus dengan Allah karena dosa. 1 Yohanes 2, ayat yang pertama. Judul perikopnya, Yesus Kristus pengantara kita. Baca sama-sama. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ayat kedua. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Kita bisa lihat di sini bahwa kita ini hidup dalam dosa. Dan satu-satunya yang bisa menjadi pengantara antara kita dengan Allah adalah Kristus. Saya tidak kebayang seandainya Yesus tidak mati untuk dosa-dosa kita. Perbuatan baik sebanyak apa yang harus kita buat untuk mencapai kesempurnaan di hadapan Bapa. Saya yakin tiap hari we do mistake. Setiap hari ada aja kesalahan yang kita buat, benar gak? Salah ngomong, kesel sama suami, kesel sama istri, kesel sama pegawai, kesel sama kakak, adik, dan lain sebagainya. Ada aja yang kita salah. Salah bicara, salah bersikap, salah ambil keputusan. Gak ada di antara kita yang cukup sempurna untuk benar-benar tidak berdosa sama sekali sehingga kita diterima di kerajaan Allah. Saya sangat bersyukur bahwa melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, Yesus menjadi penghubung antara dunia dan Allah. Karena Kristuslah kita yang harusnya binasa beroleh bagian untuk menerima janji keselamatan yang kekal. Saya sangat bersyukur dengan perantaraan Kristuslah kita yang ada di dunia ini beroleh hak untuk menjadi warga negara sorga. Tahukah Anda bahwa kita orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun kita masih tinggal di dunia, kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Mari kita lihat Filipi 3 ayat 20. Filipi 3 ayat 20 sama-sama. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Anak-anak kembar saya, Chloe dan Zoe, lahir di Australia, di Sydney. Kemudian mereka harus memilih kewarganegaraan. Sayangnya Indonesia belum mengizinkan dual citizenship, dua warga negara. Mereka harus memilih Australia atau Indonesia. Dan karena keluarga besar kami ada di Australia, saya memutuskan anak-anak saya tetap Australian. Mereka bisa ambil visa on arrival kalau mereka ke Indonesia. Nah, karena untuk masuk ke Australia sangatlah sulit dibandingkan masuk ke Indonesia. Dan di Australia lebih banyak privilege sebagai citizen dibandingkan Indonesia. Anda bisa paham ya. Bukan saya tidak cinta Indonesia, tapi itu hak mereka. Karena saya sudah merenggut masa kecil mereka yang harusnya mereka bisa menikmati Australia. Saya bawa mereka pulang ke Indonesia. Nah, meskipun mereka warga negara Australia, mereka tinggal di Indonesia. Nah, mereka itu bisa balik ke Australia setelah mereka umur 18 sebagai warga negara, citizen of Australia. Nah, kita meskipun saat ini kita tinggal di Indonesia, sesungguhnya kita itu warga kerajaan sorga. One day when the time is come, kita akan kembali ke sorga. Amen. Dan itu kasih karunia karena kita mendapat anugerah lewat pengenalan kita akan Kristus. Yesus menjadi pengantara. Tadinya kita ini gak ada yang bisa masuk sorga. Kalau kita hanya dengan upaya manusia untuk bisa cukup benar di hadapan Allah, saya rasa sangat-sangat susah. Tapi di dalam Yesus kita beroleh kasih karunia. Yesus menjadi pengantara antara kita dan Allah. Tahukah Anda bahwa
Dunia dan kerajaan sorga adalah dua dunia yang sangat berbeda. Waktu saya berada di tempat tidur itu di hotel, di sisi kanan anak saya kembar tidur di situ, dan di sisi kiri saya dan suami saya. Di dunia, saya gambarkan ini seperti ini ya. Di dunia anak saya yang notabene mereka belum lahir baru, bagi mereka menjadi godly, rohani itu aneh. Mereka tanya, Mama, kapan Mama pertama kali kenal Tuhan? Saya cerita waktu saya umur 16 tahun, saya diajak oleh teman saya, waktu itu belum pacar, yaitu Jojo, Yohanes Kristianus, ikut ibadah youth di salah satu gereja di LC7 Kelapa Gading. Kemudian waktu itu Jojo sudah pelayanan. Nah, sebelum ibadah youth dimulai, Jojo bersama teman-teman itu duduk di lantai lingkaran gitu, mereka berdoa. Berbahasa lidah, berdoa sebelum pelayanan. Saya duduk di kursi, jiwa baru, gak tahu apa-apa. Lagi saya duduk diam-diam, tiba-tiba roh Tuhan melawat saya. Mereka berdoa di sana, saya dilawat di sini. Tiba-tiba kayak film diputerin perbuatan yang saya lakukan, dosa-dosa yang saya lakukan, yang tidak ada seorang pun yang tahu. Saya nangis, saya dilawat Tuhan di kursi. Jadi saya ini diinjilin sama Tuhan sendiri. Saya dijamah Roh Kudus sedemikian rupa, saya nangis. Dan saya cerita ini ke anak-anak saya. Terus anak saya komentar gini, so, since then you become so godly. Sejak hari itu Mama jadi sangat rohani, dia bilang gitu. Nah, bagi orang dunia yang belum kenal Tuhan, di dunia, kekristenan itu adalah sesuatu yang aneh. Menjadi rohani, suka gereja, suka doa, baca firman, taat sama firman Tuhan. Itu sesuatu yang aneh gitu loh buat mereka. Bahkan saya pelajari bahwa dunia dan kerajaan sorga, budayanya sangat beda. Nilai-nilainya sangat beda. Prinsipnya sangat beda. Bagi dunia, mengampuni itu kebodohan. Kasih itu gak masuk akal. Waktu kita ajarin anak-anak kita, ayo harus sayang sama adik kamu. Saya pakai ayat Kain dan Habel. Jangan sampai seperti Kain yang membunuh adiknya. Tahu gak dia jawab apa? Saya kan gak bunuh Axel. Saya cuma sebel aja sama dia misal gitu ya. Ini kan contoh ya. Jadi buat orang dunia gitu, perkara-perkara rohani itu sebuah kebodohan. Kenapa orang salah sama kamu, kamu masih ngampuni dia? Harusnya kamu benci sama dia. Harusnya kamu gak usah nolong dia. Lalu ketika anak-anak saya lihat hidup kami, kayak orang kurang kerjaan, ke pedalaman, gak jelas nolong anak orang, ya kan? Kampung-kampung siapa, negara-negara siapa, kenapa kita yang nolong gitu katanya. Kita kasih makan anak-anak di pedalaman, saya pulang itu saya gosong-gosong, digigitin nyamuk banyak banget, ages banyak banget. Anak saya bilang, Mami, why? Kenapa? Ya mereka sih bilang, oh kak kita bangga, mama hero. Tapi bagi mereka, aneh yang saya lakukan. Dunia dan kerajaan sorga punya dua budaya yang berbeda, cara pandang yang berbeda, dan prinsip yang berbeda. Dan bagi orang dunia, apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan itu gak masuk akal. Saya ingin katakan begini, karena Yesuslah, kita yang dari dunia, yang gelap, yang harusnya binasa, kita bisa masuk dalam terang. Dalam hidup yang mengerti kebenaran, dalam prinsip hidup yang berbeda, menjadi anak-anak Tuhan. Masalahnya di sini, Yesus sudah berusaha jadi perantara. Dia mati di kayu salib buat kita. Cuman banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya tidak mau berubah. Yesus sudah jadi perantara. Supaya kita dari gelap jadi terang. Supaya kita yang tadinya hidup sia-sia dalam lumpur dosa, kita mulai hidup dalam kebenaran. Tapi kita yang tidak mau keluar dari situ.
Padahal Yesus sudah setengah mati, bahkan sudah mati buat kita untuk jadi pengantara. Saya ingin bahas santai tapi serius, bagaimana prinsip-prinsip dunia dan kerajaan sorga sangatlah bertolak belakang. Totally the opposite spirit. Saya kasih tahu, Yesus tidak hanya jadi pengantara. Yesus menjadi teladan bagi kita, sehingga kita bisa mengerti nilai-nilai kerajaan sorga. Saya bahasakan dengan bahasa sehari-hari. Jujur saya ini orangnya praktikal banget. Saya gak suka yang jelimet. Saya gak suka dengerin teori. Makanya pelajaran sejarah dulu saya gak suka. Karena teori banget, ngantuk. Saya sukanya praktikal. Bahkan kalau disuruh baca manual book, saya bosen. Saya maunya dikasih tahu, udah kasih tahu gue. Pertama suruh ngapain, kedua suruh ngapain, ketiga ngapain. Jangan suruh gue baca banyak-banyak, bosen. Nah jadi ketika saya berusaha ngerti kebenaran firman Tuhan, menjadi sangat mudah. Ketika baca itu, saya membayangkan apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus rasakan. Kalau tanpa keteladanan Yesus, saya rasa agak sulit kita ngerti firman Tuhan. Siapa yang di sini agak bingung baca perjanjian lama? Angkat tangan. Oh, apalagi waktu Salomo bangun bait Allah ya. Berapa apa tuh ya? Saya sampai pusing 7 keliling. Sorry, saya kalau habisin hasta-hastaan itu ya. Apalagi kalau yang udah turunan tuh, silsilah tuh. Ya, bin apa, anak siapa itu ya. Waduh mabok saya. Saya langsung skip imamat. Cekek. Saya skip. Saya baca, saya paling hobi perjanjian baru. Ya, tapi di Wahyu mengalami mulai kesulitan lagi. Ya, karena itu mulai kayak film fantasi. Ya kan? Nah suami saya suka tuh film-film fantasi itu. Kemudian saya mulai baca Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, make sense buat saya. Jadi Tuhan itu bicara dengan bahasa yang kita mudah ngerti, saya percaya. Akan lebih mudah kalau kita tuh ngerti prakteknya. Sehingga kita tahu ngejalaninnya. Saya percaya kalau Yesus gak pernah ada, kayaknya sulit deh ngerti hukum Allah. Keblinger pasti kita. Gimana sih jadi Kristen rumit begini? Tapi karena Yesus hadir dan menjelma sebagai manusia dan mempraktekkannya dalam hidupnya, kita jadi punya gambaran. Oh, bisa toh nggak bikin dosa? Oh, bisa toh nggak cinta uang? Oh, bisa toh nggak gila kekuasaan? Oh, bisa toh nggak menghakimi? Oh, bisa toh bermurah hati, punya belas kasihan sama orang banyak? Kalau tanpa keteladanan Yesus, kita bingung jadi Kristen tuh harus gimana. Nah mari kita lihat bagaimana firman Allah menjadi pedoman untuk kita ngerti budaya kerajaan sorga. Yang pertama, prinsip dunia, condemn, divonis, terkutuk, diadili karena dosa. Tapi Yesus menyatakan apa? Kita di-redeem, ditebus. Dua hal yang berbeda. Kalau perjanjian lama, that's it man. Kamu macam-macam, mati. Condemn. Tapi lewat Kristus, kita di-redeem, ditebus. Perjanjian lama mengajarkan tentang judge by law. Orang-orang dihakimi menurut hukum Taurat. Tapi orang-orang yang mengenal Kristus, mereka justified by grace. Mereka mulai dibenarkan karena kasih karunia. Totally different. Jadi kalau kita orang Kristen masih dikit-dikit suka menghakimi orang, Anda masih hidup di perjanjian lama. Anda harus ngerti bahwa Yesus hadir ke dunia ini, kita punya kasih karunia. Karena Yesus punya kasih karunia, kita juga belajar jadi orang yang punya kasih karunia. Dunia prinsipnya selfish. Yang penting aku. Mementingkan diri sendiri. Yang penting gue selamat, yang penting gue kaya, yang penting gue untung. Tapi firman Tuhan, prinsip kerajaan Allah mengajarkan kita untuk selfless. Tidak mementingkan diri sendiri. Kita lihat sama-sama dalam Filipi 2. Filipi 2, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan.
Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, satu jiwa, satu tujuan. Baca sama-sama ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sampai situ. Lihat bagaimana kerajaan Tuhan mengajarkan kita totally opposite. Bertolak belakang dengan dunia. Bagaimana kita kalau di dunia diajarin, yang penting lu dulu, selamatin diri dulu. Dulu sebelum saya kenal Tuhan ada satu kisah. Saya bersama teman-teman naik satu mobil, kami mau pergi ke party. Zaman dulu kan kalau masih dunia pesta terus ya, disco terus kan. Kami mau ke party ceritanya. Tiba-tiba di perjalanan kami berlima, keluar api dari dashboard mobil. Duar ada yang konslet, api keluar. Mobil langsung berhenti, kami kabur dari mobil. Jaket keren saya ketinggalan. Ternyata dari sangat muda saya udah gemar pakai jaket. Jaket gue. Jadi bukannya worry teman saya selamat gak selamat. Saya teriaknya, jaket gue. Bayangin, setengil itu, sebodoh itu. Henny versi dunia, egois banget, mikirin diri sendiri. Saya pernah cerita bagaimana ketika saya diajak Jojo pelayanan, mulai bergabung di gereja. Ya, sifat-sifat Mesir masih nempel dikit. Puasa dong kita. Gereja siapin nasi kotak. Saya udah lihat. Ini kadang-kadang gereja pelit juga ya, nasi kotaknya udah tahu yang datang banyak, siapinnya dikit. Saya buru-buru ngambil 2 biji, taruh di kolong. Ada yang merasa seperti itu enggak? Sifat Mesir masih nempel. Begitu amin, doa berkat. Saya bilang sama Jojo, pacar yang baik. Udah ada satu di kolong gue. Tenang. Yang lain ngambil makanan gak kebagian. Ente, liau-liau lah. Orang lapar semua suruh puasa, bener gak? Bagian terbaik dari ibadah doa puasa adalah makan bersama. Masalahnya gak semua dapat nasi. Suamiku waktu itu masih pacar. Ambil itu dari kolong kursi. Dua-duanya, bukan dia doang. Ada yang belum dapat. Ada yang belum dapat. Dalam hati gue waktu itu, dasar cowok cari muka. Terlaluan. Gak menghargai kerja keras gue lo ya. Udah gue umpetin di kolong, dikeluarin. Sifat Mesir. Saya kasih tahu. Bagi dunia, save yourself. Leave others. Tinggalin orang lain. Ngapain pusing orang? Yang penting kita kaya. Yang penting kita untung dong. Gak usah pusing. Orang makan jualan kita sakit perut. Gak apa-apa. Itu nolong mereka kurus. Mikirinnya gue. Yang penting gue gitu ya. Tapi fisik kerajaan Allah. Kita diajarkan untuk gak cari kepentingan diri sendiri. Gak mengejar puji-pujian yang sia-sia. Makanya saya selalu bilang gini. If it doesn't matter who get the credit, more jobs can be done. Kalau kita nih sebenarnya gak terlalu pusing siapa yang dipuji. Masing-masing orang lakukan aja bagian mereka. Tanpa mencari pujian dari manusia. Banyak hal yang kita bisa kerjakan. Setiap kali saya ngajak gereja-gereja yang saya layani, yuk jadi berkat bagi bangsa yuk. Mau gak saya bikinin project mission buat gereja? Mau gak saya bantuin? Gak usah pakai nama tangan pengharapan deh. Pakai banner gereja deh. Yang penting gereja urusin. Setahun saya bikinin. Saya pergi. Gak usah bayarin saya urusin. Gak mau. Kenapa? Pasti tangan pengharapan katanya. Padahal enggak. Saya gak peduli ada nama tangan pengharapan atau enggak. Asalkan orang mau bantu anak-anak pedalaman. Orang mau kontribusi buat bangsa ini. Saya bantuin. Gak peduli pakai banner tangan pengharapan atau enggak. Gak pusing saya. Pernah kami bangun 80 rumah di NTT. Kita gak pakai nama tangan pengharapan. Begitu pemilihan umum, langsung ada stiker-stiker partai dong. Di rumah-rumah yang kita bangun. Kebanyakan orang di dunia yang dicari pujiannya.
Yang dicari apa? Kepentingannya. Tapi firman Tuhan mengajarkan yang berbeda. Bahwa budaya kerajaan Allah, kita nggak bisa mikirin diri sendiri. Contoh yang saya selalu ambil adalah toilet. Kenapa? Toilet lagi katanya. Karena itu attitude of the heart. Kalau sesuatu yang dilihat orang kamu lakukan dengan baik, itu mencari muka. Tapi di tempat yang orang gak lihat apa yang kamu buat, tapi kamu tetap melakukan apa yang benar, itu sikap hatimu yang sesungguhnya. Itu kemurnianmu. Amen. Ketika kamu peduli, it's not private toilet. It's public toilet. Even kalau Anda punya toilet pribadi, Anda jaga bersih-bersih bukan? Kecuali Anda JOROK. Kenapa giliran public toilet kita nggak jaga? Saya selalu pastikan setelah saya, orang lain yang pakai berikutnya bahagia. Kalau sampai kotor, saya semprot. Saya lap. Saya buang. Saya ambil lagi, tatakin. Segala sudutnya. Jangan menyentuh toiletnya, gitu kan? Saya lihat, orang kok buang tisu di lantai-lantai. Dasar JOROK, saya pungutin, taruh di tong sampah. Bu Heni jorok, nggak tahan. Emang tukang bersih-bersih. Saya bersihin, setelah saya pakai, saya flush, saya tunggu sebentar. Supaya aromanya tidak tersisa. Apalagi kalau habis makan pete. Bahaya kan? Semprot dikit, baru keluar. Kasihan kan? Bayangkan kalau sampai ada orang yang kebelat sampai udah silang kaki gini. Begitu masuk ke dalam, astaga. Gak bisa lurus ya. Toilet itu udah jelas, jangan jongkok, duduk. Tapi saya heran di Indonesia, kenapa mesti ada tempelan itu? Emangnya ngana tara ngerti mana yang jongkok, mana yang duduk? Udah jelas bentuknya beda guys. Yang buat kaki itu beda. Yang duduk itu beda. Kenapa gak ngerti orang Indonesia, betul gak? Harusnya gak perlu lagi kita bikin malu kayak gitu. Duduk, jangan jongkok. Kursi gereja, awas kalau ada beset-beset. Karena saya ingin orang Kristen tuh belajar. Yuk, jangan mentingin diri sendiri. Pikirin orang lain. Di rumah, mamamu masak ikan goreng 1. Mikir dong ada berapa yang makan di rumah itu. Jangan ngana habisin sendiri. Baru nasi 1 rice cooker. Udah gitu, orang udah lapar, begitu buka kosong. Siapa yang gitu di sini? Please peduli orang lain. Anda pikir ini hal yang sangat sepele. Tapi Yesus kasih teladan buat kita semua. Ngapain Yesus repot-repot turun dari sorga dan mati buat dosamu dan dosaku? Karena dia gak pikirin dirinya. Lihat, dia tidak melihat kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan manusia dia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Bagi dunia ini kebodohan. Kenapa Yesus mau lakukan itu? Mari sebagai anak-anak terang, belajar budaya kerajaan sorga. Jangan selfish, belajar selfless. Katakan kanan kirimu, jangan selfish, belajar selfless. Mari saling mengawasi di gereja ini. Kalau ada yang keluar dari toilet, tolong pelototin ya. Oke. Prinsip dunia selalu mengajarkan yang penting kita yang untung. Tapi firman Tuhan selalu mengajarkan untuk kita peduli kepentingan orang banyak. Yang berikutnya, kalau prinsip dunia, kita akan ambil yang bagus buat kita, yang gak bagus buat orang lain. Sisain yang gak bagus buat orang lain, yang bagus buat kita dulu. Apalagi kalau udah disuruh milih barang, mama mertua pulang, bawa dompet 3 warna. Ya mantu 3 silakan pilih. Pasti yang paling egois ngambil duluan. Dan dia ngambil warna terbaik pasti. Nah seperti biasa, yang hatinya paling baik ambil yang terakhir. Kalau makan di restoran, kita lihat
ayam 1 ekor, zet ditaruh di meja. Putar. Kita mau lihat yang ambil drumstick duluan, dada duluan, atau ngana kasih tinggal orang dulu yang ambil. Saya puji Tuhan suka wings. Jadi saya gak masalah disisain sayap terus sama orang. Saya kalau traktir orang makan, saya selalu bilang silakan duluan. Karena saya tahu pasti orang ada yang suka dada, ada yang suka paha. Tapi ada yang suka duburnya. Nah itu saya dengan sukarela, silakan. Apalagi hatinya gitu ya, silakan. Tapi saya mau ngajarin gini. Firman Tuhan selalu ngajarin kita gini, Matius 7:12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Coba renungin firman Tuhan tuh kayak gini. Apa yang kamu mau untuk dirimu sendiri, kasih itu buat orang lain. Suamiku tuh suka paha atas. Saya bersyukur banget, itu bagian yang saya paling gak suka. Dia suka drumstick juga ya, L. Nah, tapi dia tahu anak kembar saya gak makan yang lain kecuali drumstick. Sejak punya anak kami ngerti apa itu berkorban. Dia gak ambil drumsticknya, dia belajar makan dada. Terus karena Excel sukanya dada, dia tambah gak punya pilihan. Karena saya suka dada. Kan ayam dibelah 4 kan, ya kan? Dada, paha. Dia makan yang mana dong? Akhirnya saya ambil sayap kanan kiri, dada buat Excel, dada buat Jojo, saya sayap 2. Kita belajar ngalah karena kita cinta. Bagi dunia itu kebodohan. Tapi saya bersyukur karena Yesus jadi teladan. Yesus bilang gini, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuat dulu demikian. Nah ini sulit bagi banyak orang. Ketika Anda punya pembantu rumah tangga. Anda misalnya punya anak kecil, Anda pergi makan restoran. Saya paling sedih lihat neni gak diorderin makanan. Saya sering mendapati, pengasuhnya diam. Sementara mereka makan enak, makan steak. Saya lihat dia diam, dia kikuk, dia gak tahu dia mesti gimana. Dia serba salah, mau lihat ke arah majikannya lagi makan. Dia gak lihat, dia bingung dia mau buat apa. Kalau Anda tega lakukan itu, Anda gak ngerti firman Tuhan ini. Yesus jadi teladan buat kita, Yesus kasih tahu. Kalau kamu aja mau makan enak, kenapa kamu gak kasih pengasuhmu atau stafmu makan enak? Suami saya tegas sekali soal ini. Di kantor, saya wajib mengatur makan tuh enak buat staf. Mungkin bagi orang-orang pemborosan. Tapi suami saya bilang, enggak. Kamu harus kasih mereka makan enak tiap hari. Saya bilang, Jo, mix lah. Ada yang makanan sederhana, ada yang makanan mewah dalam sehari. Jadi katakan sehari mereka makan 2 kali, makan mewah sekali, sederhana sekali. Tapi sederhana sesederhananya kita tetap enak tentunya. Nah saya juga lakukan yang sama, saya gak harus selalu makan daging kok. Tapi saya lihat bagaimana suami saya coba ngajarin saya ayat ini. Nah banyak kali dari kita punya paradigma tuh ala dunia yang gak bisa dong. Pembantu nasi sama tempe sama sayur aja, tahu aja. Berasnya aja dibedain yang banyak kutunya. Kita yang wangi. Why? Bahkan mie instan aja bisa dibedain mereknya. Kita di depan ini, di belakang lain. Why? Kalau Anda mau pindah dari gelap kepada terang, Anda harus belajar dari apa yang Yesus ajarkan. Perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Bagi dunia, ketenaran, kekuasaan, kedudukan, pride menjadi sangat penting. Makanya orang berlomba-lomba untuk ada di atas. Kalau bisa menghancurkan orang lain demi mereka di atas, mereka lakukan. Fitnah orang, jelekin orang, jatuhin orang, yang penting mereka naik ke atas. Tapi firman Tuhan mengajarkan, barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan.
Yesus ngajarin barang siapa ingin jadi terkemuka, malah harus jadi hamba buat semua. Yesus kasih teladan dalam Filipi 2. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, jadi sama dengan manusia, bahkan taat mati di kayu salib buat kita. Saya senang banget sama Yesus. Saya kagum banget. Buat kita kekuasaan, jabatan, disegani orang, ditakuti orang, terkenal menjadi sesuatu yang dunia mau itu. Tapi Yesus lepaskan kekuasaannya. Yesus turun ke bawah, jadi hamba buat kita semua. Buat mati buat dosa-dosa kita. Saya mau kasih tahu, prinsip dunia selalu berlawanan dengan prinsip kerajaan Allah. Ketika Anda dipromosi sama Tuhan, jadi pemimpin, jangan menekan bawahanmu. Tapi ketahuilah Tuhan memberi kepercayaan supaya kamu jadi pemimpin yang baik buat orang-orang di belakangmu. Bertanggung jawab atas hidup mereka. Memperhatikan mereka. Menolong mereka. Mengangkat hidup mereka. Saya lihat banyak pemimpin perusahaan yang cuma memeras tenaga bawahannya untuk memperkaya diri mereka. Sementara mereka sakit, perusahaan tidak peduli. Sementara mereka mungkin terlilit hutang karena harus bayar uang sekolah anaknya. Perusahaan tidak mau peduli. Tapi mereka terus diperas tenaganya untuk kerja dan kerja dan kerja. Saya belajar menghidupi prinsip kerajaan Allah. Saya peduli sama staf. Mereka yang berhutang kami bebaskan. Mereka yang butuh apapun kami bantu. Mereka sakit kami tolong. Saya berjanji sama diri saya. Saya harus take care hidup mereka. Selama mereka mau setia ikut kami tidak akan pernah melepaskan mereka. Kecuali mereka sampai merugikan orang banyak dan kami terpaksa melepas mereka. Saya kasih tahu, mari hidup. Jangan sama lagi dengan dunia. Karena Yesus sudah berusaha jadi pengantara buat kita. Jangan sampai pengorbanannya jadi sia-sia. Jadilah pemimpin yang baik. Jadilah ayah yang baik, ibu yang baik. Saya percaya bahwa ketika kita dipercaya Tuhan dengan ketenaran, dengan kekayaan, dengan kekuasaan, kedudukan, ada tanggung jawab yang mengikuti kita. Pastikan Anda bisa dipercaya. Masih banyak contoh yang kita bisa angkat, tapi saya hanya ambil beberapa sebagai contoh. Kenapa Yesus harus jadi pengantara? Supaya mendamaikan kita dengan Allah. Supaya dia bisa jadi teladan bagi kita tentang budaya kerajaan sorga. Jangan lagi jadi orang yang tidak berguna. Saya mau tutup dengan ini. Jangan jadi orang yang tidak berguna. Kalau Anda hari ini ada di sini, Anda dengar khotbah ini, Anda tahu hidupmu tidak maksimal. Hidupmu jadi beban. Hidupmu tidak berguna buat orang-orang di sekitarmu, buat keluargamu. Yesus mati buat kamu. Supaya kamu bangkit. Bangkit dari keterpurukanmu. Bangkit dari rasa malasmu. Bangkit dari ketidakberdayaanmu. Dan berhenti memikirkan dirimu sendiri. Dan mulai lihat sekelilingmu. Suami saya tadi pagi khotbah yang luar biasa. Orang yang putus pengharapan tentang hidupnya. Gak punya semangat hidup. Menjadi bersemangat kembali. Ketika dia pakai hidupnya untuk menolong orang lain. Saya rasa di hidup saya hari ini, saya akan mati dengan sangat bahagia. Kalau saya bisa lihat Indonesia lebih baik karena kehadiran saya. Saya akan mati dengan sangat bahagia. Kalau saya lihat banyak orang yang hidupnya berubah karena mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan titipkan di mulut saya. Saya percaya bukan harta, bukan siapa suami Anda, bukan seberapa terkenal Anda, bukan seberapa banyak harta Anda. Tapi bagaimana Anda memastikan bahwa pengenalanmu akan Kristus mengubah hidupmu dan engkau mengubahkan orang lain juga. Amen. Mari jadi berkat bagi sesama. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Yesus sudah jadi pengantara buat kami kepada Bapa. Terima kasih karena Engkau mengampuni kami. Kau sudah menebus dosa-dosa kami dan
Hari ini kami punya budaya hidup yang baru yang kami terus belajar untuk menjadi seperti yang Kau mau Tuhan. Terima kasih. Ajari kami kebenaran firman-Mu supaya kami terus ngerti budaya kerajaan sorga dan berikan anugerah untuk kami menghidupinya. Tuhan, sulit berbeda dengan dunia, jadi satu kebodohan. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu lah kebenaran. Kami mau hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu menyerahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Biarkannya hidup mereka berkemenangan di dalam nama Yesus. Amen.